sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi viral pemirsa. Truk milik TNI menabrak dua pengendara sepeda motor di ruas jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun tiba-tiba menabrak korban yang merupakan dua anggota kepolisian Resor Polres Cimahi. Kedua korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry ini tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Itu gugurnya gimana ya Pak? Petugas gabungan pemirsa kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini pemirsa, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Di bulan sih karena tadi panggung beren. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian korban tanah longsor, sudah ada rekan Naura Syafika di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat malam Naura, hingga malam ini apakah sudah ada jenazah yang berhasil dievakuasi lagi? Ya, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Hingga di malam hari ini untuk total secara keseluruhan di hari kemarin dan juga di hari ini total ada 25 kantong jenazah yang sudah berhasil ditemukan, di mana diantaranya untuk 11 orang ini sudah berhasil diidentifikasi. Namun kalau misalnya untuk data per hari ini di tanggal 25 ini total untuk kantong jenazah yang baru saja ditemukan yaitu ada 17 kantong jenazah. Dan memang pada hari ini pencarian korban ini sempat dihentikan secara sementara Ayah dan juga pemirsa dikarenakan faktor cuaca yang buruk, dan juga pada pagi hari tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini sempat terjadi adanya longsor susulan sehingga dari pihak BPBD ini memutuskan untuk menghentikan secara sementara untuk pencarian korban pada hari kedua ini dan akan dilanjutkan esok hari, namun masih melihat situasi dan juga kondisi dari cuaca yang memang kalau misalnya di sini ini masih berbahaya sekali. Bahkan memang untuk beberapa warga yang berada di sekitar dari lokasi yang terdampak ini juga memutuskan untuk mengungsi di posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa dari Desa Pasir Langu, Bandung Barat. Dan memang tadi untuk pengungsi yang ada di sini ini merupakan pengungsi dari dua desa yang berbeda Ayah dan juga pemirsa, yaitu ada dari Pasir Kuda dan juga Pasir Kuning, dan totalnya ini ada 300 hingga 400 jiwa yang mengungsi di posko pengungsian ini. Memang di sini ada beberapa posko pengungsian lainnya, yaitu ada dari titik-titik lainnya, dan juga ada beberapa dari warga ini memilih untuk mengungsi secara mandiri ke rumah saudara mereka. Kemudian juga di sini ada dari tenda-tenda yang sudah didirikan, yaitu ada dari tenda Kementerian
Pekerjaan Umum, kemudian juga ada dari BNPB, kemudian juga ada logistik yang dari tadi siang, sore hingga malam hari ini masih terus masuk dan juga memberikan bantuan seperti tadi ada kami melihat kasur, kemudian juga makanan siap saji, dan dari pengungsi juga sudah menerima logistik tersebut. Namun tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengungsi, memang mereka banyak yang menyatakan bahwa untuk kebutuhan saat ini yang masih mereka butuhkan itu adalah daleman dan juga pampers, karena memang di sini banyak sekali dari wanita yang mengungsi. Untuk mayoritasnya memang dari wanita dan juga balita, yaitu pastinya membutuhkan untuk pampers. Namun kalau untuk kebutuhan lainnya seperti air pun juga tercukupi di sini. Dan besok kami juga masih menantikan kembali untuk update terkait dengan pencarian korban yang akan dimulai nanti pagi pada pukul 8, dan juga kami akan berencana untuk menuju ke lokasi titik longsor untuk melihat secara langsung bagaimana pencarian korban, karena memang untuk pencarian korban ini sebenarnya memang selalu dibantu untuk alat berat, kemudian tadi sempat dihentikan juga untuk penggunaan alat berat. Namun kami akan menantikan juga untuk besok hari apakah akan digunakan kembali untuk alat berat tersebut. Sementara itu Ayah kembali ke studio. Baik Naura, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Ada juga belokan angin, juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini, sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dilakukan selama 24 jam. Kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop karena ada sekitar 83 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian tentu saja adalah penanganan korban. Ini sudah biasa kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga secara bermartabat. Pemirsa, Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personel saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, pemirsa, mendatangi lokasi bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gibran meninjau langsung area terdampak saat proses evakuasi korban masih terus berlangsung. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi lokasi bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gibran meninjau langsung area terdampak saat proses evakuasi korban masih terus berlangsung.
Dalam kunjungannya, Gibran sempat berdialog dengan petugas SAR gabungan, serta menyapa warga terdampak yang masih bertahan di sekitaran lokasi longsor. Hingga Minggu siang, proses pencarian dan identifikasi korban terus dilakukan. Sementara hingga saat ini, tim DVI Polda Jabar telah menerima 13 kantong jenazah korban longsor. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Bupati Bandung Barat pemirsa JJ Rici Ismail sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Sabtu siang. Hese. Parah. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur kemudian terprosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setengah. Tugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Kakinya nggak bisa keluar. Banjir masih menerjang Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan Pati, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai 3 meter. Informasi sesaat lagi, tetaplah di iNews.